Halo teman-teman. Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939 dan berakhir pada tahun 1945. Itu terjadi antara sekutu dan blok poros mengikuti fasisme. Sekutu yang terdiri dari Inggris Raya, Uni Soviet dan Amerika Serikat mengambil alih strategi perang. Selain itu, ada Prancis, Polandia, Belanda, Belgia, Yunani, dan Yugoslavia. Fraksi poros meliputi Jepang, Jerman, Italia dan sejumlah negara anggota lainnya seperti Hongaria, Finlandia, Spanyol. Hampir setiap benua di dunia terkena dampak perang ini. Sampai saat ini adalah perang dengan skala terbesar dan paling merusak dalam sejarah manusia. Untungnya, perang berakhir dengan kekalahan kaum fasis. Dengan asumsi, dengan strategi ilahi, Nazi menang. Seperti apa dunia sekarang? Untuk melihat apa yang bisa terjadi, kami akan memfokuskan analisis kami, ambisi Hitler untuk menciptakan kembali dunia. Hitler adalah pengikut eugenika. Dengan konsep bahwa hanya ras unggul yang berhak mendominasi dan eksis. Mereka yang memiliki gen buruk akan disingkirkan dari masyarakat. Dengan demikian, orang kulit putih, yang dipimpin oleh ras Arya, ras murni, asal Jerman adalah orang-orang dengan status tertinggi dalam masyarakat. Berikutnya adalah Eropa Barat, seperti Inggris, Prancis Utara, Irlandia, dan Belanda. Orang Cina dan Jepang juga berada di level yang sama. Karena Hitler menyatakan mereka, Arya terhormat. Lebih rendah adalah ras Mediterania seperti Italia, Prancis Selatan, Spanyol dan Yunani. Hitler menganggap orang Italia sebagai ras yang lebih rendah. Jadi Mussolini selalu ingin meninju wajah Hitler setiap kali mereka bertemu, untuk membahas perang. Mengesampingkan beberapa level di antaranya, ras manusia pada level terendah disebut Untermenschen. Termasuk orang-orang dari timur seperti Yahudi, Rusia, Polandia dan Vietnam. Selain itu, ada orang kulit hitam, orang gay dan orang cacat. Dengan sistem klasifikasi yang cukup lengkap, Nazi pada gilirannya akan melenyapkan ras yang lebih rendah dengan berbagai cara, seperti sterilisasi, penghentian reproduksi atau pemberantasan akar. Jika Hitler berhasil melaksanakan rencananya untuk membiarkan orang Jerman murni, sebagian besar penduduk dunia tidak akan mampu bertahan, termasuk Rusia dan Polandia. Individu kelas bawah dipertahankan, akan menjadi budak untuk melayani perang dan tenaga kerja. Kemudian rasisme menjadi keras, seperti kucing dan tikus. Sekolah-sekolah Jerman akan mengajarkan anak-anak mereka bahwa hanya ras Arya yang mulia dan agung. Sisanya semua sampah. Wanita Jerman didorong untuk bereproduksi sebanyak mungkin. Tetapi mereka juga harus menanggung kehilangan seorang anak, jika mereka melahirkan anak dengan keterlambatan perkembangan atau penyakit. Hitler dilahirkan dalam keluarga Katolik, tetapi sebagai orang dewasa, dia membencinya. Dan tentu saja, jika dia menyadari ambisinya untuk mendominasi Eropa dan dunia, diktator pasti akan melarang Katolik. Karena itu merupakan penghambat kemajuan fasisme. Dia bahkan menyebut orang-orang beragama sebagai budak. Sebelum perang, Nazi Jerman menutup gereja-gereja Katolik, menangkap banyak pendeta, dan melarang penyebaran pesan Katolik. Namun, karena dia berteman dengan Italia, dia membuat konsesi dan menghormati institusi Katolik di Vatikan. Di Jerman Nazi, kultus agama digantikan oleh kesetiaan kepada rezim fasis dan ras Arya. Anak-anak Jerman dilahirkan dengan kebanggaan dan pujian, ketika ada generasi nenek moyang yang heroik dan orang-orang legendaris. Sekolah-sekolah Jerman akan mendorong dan melatih anak-anak untuk menggunakan kekerasan untuk menaklukkan pengunjuk rasa. Sejarah, sains, dan humaniora akan diajarkan dari sudut pandang dan ideologi Jerman melawan seluruh dunia. Seluruh sistem pendidikan hanya akan bertujuan untuk mengajar anak-anak untuk memperkuat ideologi fasisme yang brutal dan keras. Dari sana, mereka akan mewarisi dan mempromosikan ras yang paling unggul dengan kemampuan untuk membantai umat manusia. Singkatnya, jika Hitler berhasil, Jerman akan menjadi seperti penguasa langit, dan seluruh dunia akan terjerumus ke dalam hari-hari tergelap dalam sejarah. Namun, pada akhirnya, ideologi kejam dan brutal tidak dapat menguasai dunia. Bahkan jika Nazi Jerman memenangkan Perang Dunia II, itu tidak akan bertahan lama. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Di video berikutnya kami akan menjelaskan mengapa militer Jerman begitu lemah setelah Perang Dunia Kedua. Ingatlah untuk berlangganan saluran untuk menerima pemberitahuan ketika video baru dirilis. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.